Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu saya bersama saya di Komunitas Live Streaming ya. Maaf tadi agak iklan teknis lah biasa. Jadi kita hari ini lagi ngobrol-ngobrol masalah custom culture yang ada di Malang Selatan ya. Di sini saya sudah ditemani bareng kumpulan dari Star Giris dan juga Bro Erik dari Comet Brotherhood. Ini tadi sempat skip sih, tapi kita next lagi beberapa pertanyaan ya. Tadi masih profilnya Comet Brotherhood itu seperti apa sih ya? Yang tadi hilang ini Umbut, berarti harus menceritakan lagi nih ya dari awal ini. Awal berdiri Comet. Iya, awal berdirinya Comet ini gimana? Awal berdiri Comet sebenarnya cuma kita berdua. Tapi sebelumnya sudah ada pernah kenal atau pernah ketemu atau? Kalau kenal, soalnya kan waktu pertama itu saya bikin motor di iya. Itu project kedua. Pertama kali aku bikin itu punyanya Erik. Setelah motor sampai sendiri ya? Oke. Terus kita sering keluar bareng. Keluar bareng loh ya, bukan nyamar bareng. Ya, ngedirin acara buat terus kenapa enggak bikin komunitas saja gitu. Akhirnya kita kita bikin komunitas, yaitu terbentuklah Comet itu. Comet itu apa sih Comet itu? Comet. Kepanjangannya apa Comet? Comet. Komunitas custom. Mas, lari. Comet itu komunitas Malang Coret. Custom Malang Coret. Comet Custom Malang Coret. Sudah berapa tahun? Dari 2016. 2016 ya. Bulan berapa ini sudah ini Pak? Belum. 16 September. Wah, 2016. Ini. Ada mau acara ngapain ini? Nah, sebenarnya sudah ada rencana kita ini, tapi kok tidak mendukung kondisi sekarang seperti ya? Ini. Nah, jadi betul sekali tuh. Nanti kalau memang benar-benar sudah kondisi sudah membaik, mungkin kita bisa mengadakan ENIF sih. Kalau belum ya terpaksa diundur ya. Iya. Bikin lebih ke 5 tahun berarti 5 tahun anniversary. Kalau di komunitas ini lebih banyak apa? Jadi masuk di dalamnya. Kalau lebih banyaknya sih sekarang bobber chopper. Ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau ada brother-brother yang lain gabung, misalkan ada basicnya selain dari itu kita terima. Sebenarnya kita nggak memandang kamu bukan chopper, bukan bobber, enggak. Semua pokoknya harus custom motornya. Harus custom. Ya. Mau ditambahin, Umiwan? Ya, yang penting kita persaudaraannya. Nomor satu ya. Persaudaraan. Kita tidak memandang agama. Kita semua sama. Indonesia itu ada 5 agamanya. Dulu loh. Zaman SD. Di atas aspal kita sama. Lah ini teman-teman Malang Selatan ini kalau mau gabung gimana? Biasanya kan masih ada nih, di Comet motornya bagus-bagus ya. Mau gabung malu aku lah. Iya, minder duluan. Misalnya mau aku kayak ini. Kita gabung, kumpul dulu, kenal dulu, akrab dulu, nanti baru kita saling sharing, kita bantu untuk aku kepingin ini gitu. Kita bantu. Gitu. Jadi wis bebas wis ya, los dol wis. Banyak sih ya. Banyak. Bikersnya ini banyak, cuman tapi mungkin takut malu, minder ya, gitu loh. Karena motorku saya elek, nggak wajar untuk melok komunitas, sebenarnya enggak, gitu loh. Kita malah menerima, yang penting satu persaudaraan. Nah, jangan merasa dia ikut komunitas terus aku sombong dia embong, itu enggak. Itu jangan. Itu malah kita harus lebih baik dilepas kalau anak seperti itu. Gitu loh. Lanjut lagi, teman-teman yang mau gabung Comet punya motor custom bingung mau kemana ini. Nah ini kita juga lagi di basecampnya Comet itu di Star Giris ya, di Jalan Banurejo Kepanjen.
Tepatnya itu di sebelah utaranya lah, sebelah utaranya atau Pasar. utaranya pasar, bisa searching di map juga ada. Bener, ada. Nah, kalau teman-teman mau gabung ini, ada subsisinya nggak? Nah, ya syaratnya cuma satu, motornya custom. Motornya harus custom. Motornya custom. Kakak KTP, Kakak buku KTP nikah, nggak nggak ya? Oke. Muka terus tangan di custom. Jadi enaknya di sini tuh apa ya? Selain kita kumpul-kumpul bareng teman-teman community, kita bisa sharing-sharing tentang motor ya. Kurangnya apa di motor. Nah, kebetulan sesepuhnya juga builder juga, jadi enak. Sesepuh. Kalau Star Garage ini sudah berapa tahun Om? Mulai 2015. Mulai 2015. Kalau dulu basicnya Aku pertama awal 2005 aku di otomotif trail. oh di motor trail, terus Aku awal di motor trail, terus 2014 kok kepingin motor chopper gitu. Coba bikin, tapi awal aku bikinnya cafe racer. Bikin cafe racer, terus tak posting, kok banyak yang suka. Akhirnya Mas Erik yang kedua masuk ke sini. jadi korban Mas Erik. Jadi korban mutilasi. Korban mutilasi pertama job style. Jadi yang kedua job style, Thunder juga. Akhirnya banyak yang ngomong bengkel Star Garage itu identik motor Thunder sebenarnya. Oh, Gitu loh. Sebenarnya custom itu bebas. Mau motor mesin motor merumput, mau bebek, mau itu bebas. bebas aja sih. Ya untung-untung nanti Suzuki bisa melirik ke sini ya. Ini bengkelnya Thunder ini. Sudah 5 tahun berdiri. Masih ya nanti ya. Skip di sini dulu aja. Ini lanjut lagi ngobrolnya. Tadi itu kita punya tema, jadi teman-teman yang udah barusan gabung, kita punya tema itu membangun skena custom culture di Malang Selatan. Nah ini dua-duanya ini sudah dari Malang Selatan, dari girisnya dari Malang Selatan, komunitinya juga dari Malang Selatan. Seperti apa sih harapannya dulu nih? Pasti punya harapan Om ya untuk Malang Selatan ya? Ya kalau untuk Malang Selatan itu kita jangan memonoton satu jari. Terus kita kreativitasin lagi supaya dunia custom di Indonesia ini nggak tenggelam. Masalahnya orang Indonesia kadang-kadang suka-sukaan, Melo-meloan. dong apa ya? Dok nyengan. Iya. Kalau kadang museum iki rame, kadang museum iki rame. Enggak nyindir sing saiki lagi lian ya. Atau lah. Enggak nyindir. Gitu. Jadi ya kalau memang apa ya, itu sebenarnya feel ya. Kita punya feel, kita cocoknya kan tadi bilang kan lebih cocok aku di bobber karena lebih maco, lebih itu, jadi lebih ketok pede lah. Ya itu lebih baik ketemuin dulu feelnya Sesuai sama passionnya lah ya. cinta dulu baru kita bangun motor gitu loh. Kalau nggak gitu paling saulang setahun mesti ganti lagi, Ganti model lagi. Soalnya belum nemu passionnya itu di mana mungkin ya. tuh. Kalau untuk sebagai builder nih, harapannya untuk teman-teman builder yang di Malang Selatan yang sebenarnya banyak sih, banyak ya. Banyak. Nah itu harapan khususnya itu seperti apa? Kalau harapan khususnya kita bukan kompetitor ya, kita nggak perlu bersaing, kita saling sharing aja. Wah siap. Terus kita kalau bisa ngadain setiap beberapa bulan dalam 1 tahun kita bareng, kita saling sharing sesama builder, kita cari inovasi kan, setiap orang punya idenya kan sendiri-sendiri. Nah itu mungkin dari beberapa ide dikumpulin jadi satu siapa tahu bisa jadi bagus banget itu ya. motor raksasa gitu loh. Jadi nggak perlu kita saling menjatuhkan, saling membangun lah ya. Lebih baik membangun custom culture di Malang ini supaya lebih maju lagi, lebih maju, lebih banyak lebih orang yang rame paham lagi, seperti kan. itu ya. Selama ini kan orang belum paham dunia custom itu, yang tahu dunia modif gitu loh. Kalau modifikasi kan aftermarket ya, kalau aku bilang sih plug and play gitu. Tinggal pasang gitu custom ya. kan kita benar-benar merubah total dari bentuk asli berubah menjadi bentuk yang kita inginkan Ya. gitu. Kalau
Bro Erik ini dari komunitinya Kalau saya sih ada harapan nggak? Kedepannya ya kita mengenalkan dunia kostum di Malang Selatan ini biar lebih lagi, maksudnya itu biar lebih kenal lagi dunia kostum seperti apa, custom ini motornya seperti apa, bukan nanti kan kalau dikira wah motor apa ini lah, padahal kan kalau kita tahu dunia custom itu seperti apa, orang kan pasti nggak mikir yang aneh-aneh tentang motor kita gitu. Dan soalnya kan kita di Malang Selatan masih minim ya? Masih minim, mungkin kalau komunitas ini masih bisa dihitung dengan jari sih kalau menurut saya sih, tapi kalau individu mungkin banyak. Kalau individu kayak ya banyak. Nah itu harapan dari komit sih biar nantinya mengenalkan dunia custom di Malang Selatan ini. Lebih memperkenalkan ya? Iya, lebih memperkenalkan dan ya nanti bisa kalau bisa sih bisa besar gitu. Bisa apa ya, bergabung bareng lah ya, ada wadah lagi untuk teman-teman komunitas di Malang Selatan ini bisa maju bareng, rame bareng seperti itu ya. Oke. Jadi nanti teman komuniti ataupun klub di Malang Selatan yang mau apa ya, mau sowan atau mau ngobrol-ngobrol tentang custom culture, boleh langsung ke sini, nanti bisa juga jajan sama saya sama Om Iwan, ngobrol lagi, suante lah temanya, suante. Losdol. Ngopi. Kalau dari ada nggak experience atau pengalaman sebagai bikers waktu ikut community? Biasanya kalau bikers sendiri itu ya enak-enak jalan, bannya bocor, waduh nangis kan, kiwotengen nggak ada orang, apalagi bannya besar jalan. Ada pengalaman semacam itu nggak kalau di waktu Bro Erik ini ngikut di Comet Brotherhood? Banyak sih mas. Banyak ya? Iya, malah pengalaman kita sih banyak. Mungkin salah satunya yang paling mengesankan itu mungkin dari brother Comet yang waktu ke Surabaya. Pulang lewat jalur mana? Cangar itu. Nah, di situ ada puting beliung. Waduh, Sawangar. Tapi sama brother, los, pokoknya lewat los. Padahal waktu itu pohon besar tumbang ya. Gawe mobil berhenti nggak lewat, tapi ya teman-teman pokoknya ya ayo kita pokoknya bisa jalan di jalan, bisa bantu orang melewati itu. Ya itulah paling kayak berkesan ya itu. Itu kalau nggak salah pernah lihat juga sih, itu fotonya habis ke acara Surya Nation Battle Surabaya ya. Surabaya. Kalau nggak berangkat malam gitu. Jadi emang sering datang ke acara Surya Nation Motorland. Sering. Ada yang menarik nggak di sana itu? Menarik ya. Menarik Lah ini sebagai bikers itu kalau ke Surya Nation Motorland itu apa sih yang hal yang paling langsung tak tuju? Kalau aku pribadi sih, karena aku sukanya itu di kayak properti, aksesorisnya motor, pasti aku langsung ke boothnya merchandise. Misal ada merchandise-nya Dingo atau apa, langsung ke situ lihat-lihat, wah ini cocok beli lah. Kalau Bro gini, kalau saya pribadi sih lebih ke komunitas lainnya. Nyamperin teman-teman komunitas lainnya. Ya, jadi biar kita lebih kenal satu sama lain aja. Nanti kalau kita di jalan, dan saling sapa. Nanti kalau ketemu ada yang trouble kan kita bisa saling bantu juga, kita cari kenal gitu loh. Kalau saya sih lebih ke situ, lebih ke sowan ke teman-teman yang lain sih. Kalau menambah persaudaraan, seduluran ya. Iya, soalnya juga custom ini ya bisa dibilang juga rentan juga trouble ya, kayak pasti kelistrikannya juga kita pasti pernah oprek motor tua gitu kan. Motor tua lah itu kalau nambah teman, nambah saudara mau reading kemana, mungkin kita sudah punya teman-teman di sana ya, tinggal dikondisikan aja ya kita mau kemana, aku mau ke tempat ini, kata teman kita dan dari situ kan bisa mantau gitu. Oke. Kalau Om Iwan ini ada pengalaman menarik nggak kalau di garage ya, di bengkelnya? Misal
garapan yang sulit lah, garapan sing aneh-aneh seperti itu ada pasti ya. Garapan ada. Kalau yang aneh itu biasanya minta instan. Oh. Jadi mie dia instan, mie jadi instan itu kan digodok. dia itu ngomong, Iya. kayak dulu pernah pengalaman dia punya motor bebek mau dirubah jadi 70. Dia minta dalam waktu 1 hari selesai. Waduh. Wih, gendeng gue. Tak suruh tunggu, orangnya duduk, oh di sini Pak, tak pasangin semua. Jadi semua tidak bisa persisi. Masalahnya itu motor grand dirubah menjadi 70. Jadi nggak bisa dalam 1 hari. Sekali ya. Kayak oh ya, karet titing gitu guys, mari guys. Jadi emang di bengkel custom ini emang harus bukannya lama ya, karena juga prosesnya itu Proses. semua itu butuh proses. Mau apa, presisinya seperti apa, seperti itu Om ya. Ya, presisi juga perlu. Terus kita jangan gampang memasrahkan kayak apa ya, istilahnya tuh kita jangan melihat budget. Karena budget itu juga melihat kondisi motornya gitu loh. Kalau kita pengen misalnya kayak Royal Enfield, kita bikin seperti itu tapi budgetnya minim, ya nggak akan jadi gitu loh. Jadi itu juga utama, sebuah budget. Terus jangka waktu, kalau kita bikinnya nyusu, persisinya nggak akan cocok. Daripada ngeluarin budget kali rebuilding, akhirnya ngeluarin dana lagi. Lebih baik tunggu sampai proses bener-bener sempurna gitu loh. Jadi kebanyakan dari situ sih orang gitu. Jadi termasuk orang-orang yang sabar. Harus. Makanya banyak yang bilang nikmati prosesnya. Saya juga dulu bangun motor ya hampir 1,5 tahun juga sih. Memang lama sih prosesnya. Memang lama. Kalau bangun kan berapa? Jangan ini saya lihat. Enggak, Pak. Gak turun. Erik ngerayu. Ini bahaya. Lanjut lagi. Kalau di community custom ada nggak sih trik apa tips ya buat teman-teman sing baru memulai? Ini sebagai Bro Erik ini sebagai bikers yang udah 4 tahun ya di komunitas custom, tapi ada teman-teman nih yang baru punya Japstyle atau motor custom pengen gabung, cuman nggak tahu ini triknya seperti apa ini. Aku harus kontrol dulu biar seperti anak-anak custom. Seperti apa? Kalau mau gabung sebenarnya kalau syaratnya cuma satu, cuma ya itu tadi apa? Motornya harus custom. Kalau yang lain-lain enggak lah, maksudnya kayak harus seperti ini, orangnya harus seperti ini. Yang penting itu tadi motor custom dan harus persaudaraan yang nomor 1 ya. Jadi emang semua boleh bergabung. Kan di sini kan kayak keluarga kedua. Ya, itu yang kalau saya dulu sama Mas Chandra itu kita di sini kayak keluarga kedua. Jadi di sini kita bukan cuma teman, bukan cuma sahabat, kita di situ keluarga. Jadi kalau ada masalah sebisa mungkin kita bisa bantu, kita bantu. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa gitu loh. Kalau misal itu pribadi yang terlalu karena pokoknya kita benar-benar kekeluargaannya harus di nomor 1 kan. Brotherhood ya nomor 1 ya. Iya. Kalau dari Umi Wan ada tips nggak untuk aku sebagai bikers pemula di motor custom, step by stepnya seperti membangun motor custom? Apa aku harus beli ini itu dulu baru tak taruh nih? Apa aku konsultasi dulu ke buildernya? Lebih enak gini, lebih enak kita konsultasi dulu. Yang diinginkan tuh seperti apa? Terus kalau beli spare sendiri biasanya kan untuk meminimalis budget, kadang-kadang orang takut, aku tak beli sendiri om gitu. Itu lebih baik siapkan dulu. Yang paling utama adalah paling mahal itu di kaki-kaki, ban, pelek, tromol. Itu sudah kelihatan banget harganya pasti di atas 2 juta. Gitu kan. Nah, jadi kalau mau custom ya siapkan dulu apa yang diinginkan, terus bentuknya seperti apa,
barang-barangnya udah lengkap, budget berapa, nah kita konsultasi prosesnya. Jadi kalau soalnya saya juga pernah mengalami sih, pernah mengalami sebagai pemula ya. Oh aku beli tangki dulu lah, tangki sama beberapa part lah, langsung awal bengkel. Ternyata nggak pas, ya. Akhirnya harus membuang. Yang utama sebenarnya kaki dulu ya, paling utama ya. Itu kaki seperti dulu. Apa kalau kaki itu memang menentukan konsepnya ya, menentukan persisinya, sudut persisi ban depan dengan ban belakang itu harus lurus, karena kalau nanti dia tidak lurus itu bisa ridingnya kurang nyaman. Ada yang pernah pengalaman kok kalau dibuat belok kok kayak sliding ya Om. Nah, itu bisa jadi dari skop, dia tidak sudutnya tidak persisi kayak gitu. Ya sistemnya pokoknya utama itu kaki baru kita naik ke atas. Kalau konsep gitu. Kalau kaki sudah ketemu, baru mau konsepnya kemana, ke bobber, ke chopper, ke cafe racer, atau satu lagi apa ya, tracker. Nah, itu baru ketemu gitu. Oke. Jadi teman-teman ini yang mau pengen buat motor custom ataupun membangun, boleh. Jadi harus konsultasi dulu ya. Kita konsultasi dulu sama buildernya seperti apa. Nah, jangan sampai hal yang sama seperti dulu. Beli akhirnya nggak kepake. Sebagai pemula. Akhirnya kan istilahnya jadi buang budget. Buang budget itu pun ya harusnya banyak sih. Harusnya tadi budgetnya itu budgetnya itu bisa dipakai, akhirnya terbuang dengan sia-sia. Jadi jangan sungkan-sungkan main ke sini, konsultasi dulu, ngobrol dulu. Masalah budget, masalah part yang mau dipakai, masalah konsepnya seperti apa. Lah, teman-teman builder pasti lebih banyak yang tahu. Kadang kan juga ada tuh pemula sih, ngomongnya pemula ya. Kita kasih besar-besar, agak jemping gini, kasih firing cafe racer, mungkin nggak cocok ya secara jemping. Stylenya masuk semua. Juga harus sesuaikan dengan postur tubuh. Oh iya, itu penting. Karena lucu kalau nanti misalnya orangnya gede gemuk, naiknya yang kecil kan gitu ya. Iya itu. Terus juga skop, orangnya gede gemuk, dia mintanya ceper, akhirnya tipenya tergores dengan slembong. Jadi juga menyesuaikan postur pemilik lah ya. Postur tubuh. Gitu. Nah ini kalau sebagai seorang di komunitas ini, seberapa penting sih Garage sebagai community ini? Kalau bicara penting banget. Penting banget ya. Misal ada kendala di motor kita, kalau kita sudah ada garage, misal ada kayak basecamp seperti Star Garage ini, kan kita bisa langsung ke ownernya, mungkin kita, Mas ini saya ada seperti ini, partnya kita gini, kan bisa saling membantu gitu. Bisa langsung konsultasi ya? Bisa saling konsultasi. Misalnya kalau nggak ada garage, kita mau kerja di mana gitu? Mau nggarap di mana? Di Lasasan Pager mungkin. Lasasan Pager. Jadi emang penting ya? Penting. Soalnya ya tadi kalau kita kenapa-napa dengan motor kita kan, kita langsung ke garage. Mau dibetulin seperti apa lagi, mau misal ada yang udah nggak layak gitu kan, bisa diperbaiki. Apalagi motor custom ini, kalau menurut saya pribadi sih dengan berat dan spare part yang lumayan berat sih. Rata-rata kan dari besi semua. Apalagi itu rentan sih kayak masalah itu. Jadi kalau ada garage yang inline sama community lebih enak sih. Iya benar Mas. Kalau dari Om Iwan sebagai builder ini seberapa penting community-nya ini bagi garage-nya? Community-nya untuk garage-nya itu biasanya kita hanya mengeluarkan ide kita gitu. Soalnya aku buka builder kan, buka garage ini sebenarnya dari hobi pertama ya. Terus kedua, ketika dulu cepet pengen bangun tapi nggak ada motor gitu. Iya. Jadi akhirnya konsumen yang masuk motornya tak bikin, ini lo ideku. Oh, siap. Ya.
Iki tak gawe di tempatmu gitu. Berarti aku ini anu ya. Iya. Kalau kita balik. Nanti kan masa aku harus punya 5 motor kan enggak gitu. Jadi akhirnya aku tak masukin ke motor orang. Oh, siap. Jadi aku cuman ya meluangkan semua. Aku kepingin ini, bikin ini, Meluangkan energinya gitu ya. meluangkan kemauan lah ya gitu. Sebenarnya. Terus juga kalau untuk komunitas, kalau kita touring, ada trouble di jalan, mekanik itu udah siap, gitu loh. Kayak pernah kita trouble di acaranya Sura Nation Desember, apa itu? Desember. Cobaan. Oh, Sura Nation Ridscape. Nah, yang itu kemarin kita ada 2 motor ya, motor trouble. Akhirnya kita saling membantu, kita tanganin sendiri gitu loh. Jadi nggak bingung cari bengkel nyurung gitu, nggak. Jadi langsung harus bawa satu mekanik lah kasarannya. Jadi kalau menurut saya sih dari komunitas dan juga garage itu saling berkesinambungan lah satu sama lain. Jadi ya saling menguntungkan gitu. Saling menguntungkan satu sama lain. Di sisi lain bikers ini juga punya kebutuhan dengan motornya. Di satu sisi lain garage ini juga membutuhkan community ya untuk bisa collab bareng, menampilkan motornya gitu. Kan nggak mungkin aku bawa motor limo dewe. Nah, kalau untuk part custom, spare part custom atau motor custom, ini masih paling untuk saat ini lifestyle yang paling dengan itu apa? Kalau di daerah Malang Selatan sih. Kalau Malang Selatan sekarang lagi boomingnya Jap style. Jap style, Japanese style ya kalau orang bilang. Aslinya Japanese style, cuman disingkat Jap style. Itu lagi booming karena bentuknya itu familiar, yang orang bingung. Itu dia bisa buat boncengan gitu. Terus buat pacaran bisa. Terus aksesorisnya lengkap gitu. Kalau chopper dengan bobber itu kebanyakan orang Malang gitu karena dia lebih kelihatan maco ya. Kalau chopper bobber itu lebih melihatkan identik personalnya. Kaisom kayak pacaran ya. Apa rata-rata jomblo semua sih? Nah iki. Aku gak jomblo. Aku ndelok. Ojo lu. Sebenarnya jomblo, cuman kadang-kadang kepuasan tersendiri ya. Orang Selatan itu masih takut. Takut dengan tata tertib lalu lintas ya. Kebanyakan banyak yang pertanyaan dari situ ya. Tata tertib lalu lintas tak jelasin juga. Custom itu sebenarnya tidak merubah sudut kan di peraturan juga ada dimensi dan volume. Dimensi itu adalah ukuran motor sepeda laki, tangki di depan, jok, setir, bukan tangki di belakang ya. Itu udah itu menyalahi itu pasti volume kita pakai mesin standar, nggak pernah kita oprek model apapun gitu ya. Cuman itu sebenarnya kita ada spion, ada lampu, itu sebenarnya sudah umum, sudah layak lah ya gitu loh. Cuman orang masih diragukan identitasnya motor custom tuh gimana sih nanti di jalan gitu loh, kena apa enggak gitu. Mungkin lebih banyak masih penggunaan harian ya. Kalau teman-teman dari Komet masih penggunaan harian juga motor customnya. Di brother yang lain ada yang harian. Buat harian ada. Silakan mungkin masih jomblo kali ya. Gak ada yang dibonceng kali ya. Nah, itu orangnya. Mungkin skip dulu Om ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Minta tolong dong. Ayo temen jomblo. Kalau ada lagi. Gak ada. Nanti kan baru dibilang ada pertanyaan. Oh iya. Oh boleh. Bilang. Boleh teman-teman Ya kalau ada pertanyaan monggo silakan. Tentang Komet maupun
di Maupun Star yang Garage lain-lainnya. ya. Mungkin mau konsultasi membangun bobber, chopper, jabstel, boleh. Itu ada tips touring katanya. Tips touring, Tips touring apa aja? Persiapan touring. ala anak custom. Nah ini anak custom. Biasanya bawa tenda ini. kalau touring Mas Erik harus sehat. Harus sehat dulu ya. Sehat. Jasmani, rohani. Iya, benar. motor Motor harus disiapkan terlebih dahulu, dicek, semua dicek. Mulai dari ya sekali kaki semuanya lah kalau bisa dicek. Daripada nanti di jalan kenapa-napa kan ya apa, kalau kita nggak ada mekanik kita repot juga gitu loh. Kalau kita ada mekanik mungkin masih terbantu, tapi kalau kita mungkin mau touring nggak ada mekanik ya itu tadi kita cek semua. Cek Mulai semua. dari oli haruslah pasti, oli yang penting itu Lampu-lampu. nah, itu semua harus kita cek. Kalau semua oke kita berangkat. Kalau kita mau touring jauh, misal kalau kita mau nginap, bolehlah kita bawa obat-obatan, itu perlu loh. Meskipun Itu sing aku kenir, jarang ya. gawane nggak bawa tolak itu loh. Tolak itu mungkin yang kebanyakan bikers jarang di apa ya obat-obatan. Obat-obatan itu perlu mas. Soalnya kalau ya minim paling ya itu tadi obat itu. Soalnya kalau kita masuk angin kan, waduh ya berapa juga. Nggak lalat tolak itu, itu disebut no. Itu tadi dari bakersnya. Kalau dari bengkelnya biasanya ngapain touring aja ya, sih? kalau touring itu sebenarnya kita sopan di jalan. Sopan di jalan, terus siapkan perlengkapan seperti baut, kunci-kunci itu pasti ya, karena dalam perjalanan kita lihat divisi perjalanan touringnya. Luar kota, dalam kota, ya kan? Kalau luar kota kita harus pakai bawa kunci-kunci yang utama. Wajib itu ya? Wajib. Kayak kunci-kunci, pokoknya yang di motor dibutuhkan kunci-kunci itu. Kalau dalam kota ya mungkin pakai nggak bawa tas, akhirnya ya nggak usah kunci-kunci, hanya temen yang butuh. Jadi kalau ada trouble kita mampir ke rumah temen. Siap. Itu aja sih. Wah, kan nyurung ya. Enggak, kan nyuruh. Telepon aja, suruhkan aku. Motor kan trouble. Kan gitu toh. Gitu sih. Terus tadi dari siapa ya pertanyaannya ya? Ada nggak tadi? Ada dari Kardon. Oh iya. Ada lagi nggak? Itu orang jomblo ya kayaknya. Oh, itu Mungkin kayaknya ada yang mau kenalan sama Oh kalian. iya, tipsnya kalau buat tadi Bro Kardon kalau mau touring bawa pasangan. Dari sepian. Tapi motornya motor jomblo tapi motornya. Gitu. Kalau nggak ada yang tanya ini aku ini yang tanya ini. Nunggu nanti ada yang Masih di seputaran motor custom sih. Jadi masyarakat yang masih banyak sih yang belum tahu ya untuk biaya pembuatan dan lain-lain seperti itu sih Om. Ya. Kalau misal ya aku punya motor ini, triknya seperti apa ya? Aku punya motor, aku masih ada uang mungkin sekian lah, belum mencapai 100% lah, itu bisa nggak? Bisa sih Mas, bisa. Terus kalau di aku ya di Star Gear itu kita konsultasi dulu, ya kan. Terus kita lihat budgetnya berapa, gitu. Nah, dengan budget yang ada itu kita baru proses apa aja yang harus dipasang. Baru dipasang pertama dulu untuk step pertama itu Step ya. pertama dulu gitu loh. Jadi dari budget itu dulu. Jadi dilihat dulu budgetnya apa yang harus kita pasang di situ. Kalau dia misalnya aku punya begini tapi aku bayarnya nyicil, ya enggak apa-apa. Step by step. Step by step ya. Ya, jadi uang DP dulu, nanti berapa bulan dia baru store, berapa bulan dia baru store. Gitu. Enggak harus biok pertama. Nah. Langsung kita Mungkin itu sih Om, informasi yang mungkin teman-teman di luar sana mungkin masih ragu atau seperti apa ya? Takut ya, takut habis banyak ini enggak. Iya. Sebenarnya. Kita nyicil nggak apa-apa sebenarnya sih, nyicil atau enggak tuker spare part. Biasanya aku mainnya Oh, triknya ini berarti ya? tuker Triknya spare ya? part. Jadi Iya. barang yang tidak kamu pakai Ah, tak pakai. Jadi kita tuker spare part. Jadi dengan minimalis budget, aku duit sama ini. Tapi aku kepingin seperti ini. Ya wes ayo kita tuker spare part. Gitu. Kita main di situ. Jadi kalau dikasih
motor custom itu juga kita nggak bisa bilang sangat mahal ataupun sangat murah. Jadi relatif tergantung seberapa ya, kemampuan gitu toh. Jadi tetap bisa aja dia. Bisa aja sih, di akal bisa aja. Jadi nggak harus motor kayak gini mahal nih, enggak. Yang harga-harga 1 juta ya bukan harga motor ya 1 juta. Kadang-kadang ada yang online di online tip itu. Nah dia bilang aku punya budget 3 juta, aku pengen motor. Ya nggak ada, kaki-kakinya aja udah 2 juta. Banyak gitu. Nah motornya mau dihargai berapa kan gitu kan. Dari situ sih kadang-kadang orang yang salah persepsinya. Salah persepsinya itu seperti sangat mahal, padahal juga relatif juga ya. Terus harapan lagi nih, ini kita menabur harapan dulu ya, semoga tahun depan bisa terrealisasi. Sebenarnya sih kita sama Om Iwan juga pernah merancang ya, membuat suatu kegiatan di Malang Selatan sih khususnya, karena frekuensi di Malang Selatan itu juga masih minim sekali ya, untuk mempublikasikan custom ya di dunia custom di Malang Selatan gitu, biar yang tidak mengenal apa sih custom itu gitu loh. Kan ada orang yang gak tahu motor custom itu hanya motor modifikasi, sebenarnya enggak gitu loh, modifikasi atau taunya orang itu motor custom itu ya jabstyle seperti itu ya. Motor iya banyak itu ya, seperti itu ya. Gitu. Custom itu ya jabstyle enggak, sebenarnya custom itu adalah motor yang kita modifikasi keinginan diri sendiri. Nah, kayak ya genrenya itu chopper, bobber, jabstyle, tracker, cafe racer, brand style lah, banyak ya. Apalagi kalau pengen kita bikin yang inovasi sendiri, yang lebih lain. Cuman itu balik lagi, kalau lebih aneh kan budget lebih tinggi gitu. Ya itu sih. Iya. Jadi teman-teman builder ataupun bengkel ataupun produksi spare part di Malang Selatan nanti bolehlah kita kumpul-kumpul ya, kumpul bareng, sharing bareng. Jadi sebenarnya sih banyak ya yang di masyarakat, cuman saya sendiri belum begitu mengenal juga. Jadi selain kalau yang pernah saya datengin itu ya, selain di Star Garage ada Mas Haris Korakawon sama Mas Tony Ayah Custom itu di Turen lah. Mungkin ada lagi nih teman-teman punya relasi yang di Gondang Legi, di Gunung Kawi, di Dampit. Nah, itu boleh nanti kita ngobrol-ngobrol, kita jadi satu kesatuan di sini. Satu kesatuan. Ya mungkin tahun depan ya kita ngadain pertemuan ya sesama builder dan sesama bakers pencinta motor custom. Kita ngadain kumpul bareng lah gitu. Biar saling mengenal, saling sharing, saling bertukar pendapat, ide gitu. Jadi nggak sampai mati. Harapan juga sih dari Suranation bisa mengangkat juga bisa memperkenalkan skin custom culture ya Malang Selatan melalui Comet Brotherhood dan juga Star Garage. Lah ini kedepannya sih harapan seperti apa sih untuk Suranation ini, kepingin seperti apa sih kalau dari Comet Brotherhood? Kalau dari Comet Suranation untuk kedepannya ya kalau bisa harus lebih merangkul lagi semuanya, maksudnya komunitas di Malang. Di Malang Raya ya? Ya, bukan di Malang Selatan atau Malang Kota, enggak. Kalau bisa Malang Raya semuanya harus terangkul lah gitu dari Surya. Jadi kalau menurut pribadi banyak sih sebenarnya di Malang Raya. Masih banyak ya. Komunitas apapun banyak sebenarnya. Kalau bisa ya itu tadi kita dirangkul. Dan nanti suatu saat mungkin tahun depan lah kalau bisa terrealisasi, ada agenda khusus, kita ketemu bareng, wah asik meriah itu. Itu dari community. Kalau dari builder kayak Suranation Motor Land ya, itu sangat-sangat bagus sebenarnya, menempatkan ajang kita untuk kasih itu selama ini belum ada gitu loh. Kalau itu
bagus, jangan sampai dihapus. Kalau aku minta sih jangan sampai dihapus. Siap. Kalau bisa diperlebar lagi untuk sayapnya. Ditingkatkan lah ya. Ditingkatkan. Jadi jangan sampai langsung ditutup cut, ya sayang sekali. Karena Indonesia ini builder kayak bengkel custom itu mulai angkat dari Surya Motorland. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari siapa itu? Pertanyaannya bukan apa ya, bukan untuk beda. Maksudnya nanya kapan kita kemana? Kapan kita kemana? Ini tunggu corona. Hey. Oke, siap. Mas Japri ya, Japri. Japri ya. Itu. Terakhir ya berarti ya. Ya. Jadi nanti kita ada 2 t-shirt ya. Nanti kita bagi clue-nya di story juga. Nanti minggu depan kita kasih untuk 2 pemenang giveaway. Oke. Terakhir statement dari Om Iwan tentang custom culture Malang Selatan. Apa? Tentang apa? Tentang custom culture ini kepinginnya lagi kita kumpul bareng. Ya, kepinginnya sih kalau bisa dari Surya Nation tetap ajang seperti pertemuan yang waktu kita coba dong. Ya. Itu tetap ditingkatkan. Kalaupun nanti ada acaranya di Jawa Tengah, kita tetap berangkat. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Dari Surya Nation Community Platka. Platka. Oh. Maksudnya Malang Platka itu Rembang, Jepara. Apa? Ya. Malang komplain dengan Platka boleh? Oh. Kita boleh. bebas. Boleh dong. Boleh. Bebas kok, gitu loh. Malah waktu itu pernah Pasuruan ya. Pasuruan ya. Pasuruan. Temenin touring ya itu ya. Nah, kita membantu kan pariwisata paling banyak kan Malang Selatan. Kita bantu dia nginep di base camp sini di Komet. Anak-anak Komet juga membantu semua. Jadi kalau mau touring monggo hubungi dari Platka ya. Platka. Platka kalau mau datang hubungi Mas Erik. Nanti bisa kita bantu di sini, kita kasih tahu tempat wisata yang bagus di mana gitu. Bisa mampir ke basecamp juga. Nanti mungkin gantian ya setelah dari Rembang ke sini kita main ke sana ya. Bener. Oke, tambahan statement terakhir Bro Erik untuk community ini. Community di Malang Selatan. Di Malang Selatan itu biar Guyup, lebih rukun. ya, semakin berkembang, semakin guyup rukun, ya, semakin pokoknya Malang Selatan ini jangan sampai punah gitu, maksudnya tetap dijaga ya culture-nya ya. Harus kalau pesan saya sih jangan yang punya motor kalau di jalan jangan ugal-ugalan, jangan ugal-ugalan, pokoknya tetap patuhi peraturan lalu lintas lah. Ya, betul itu yang sekali. paling penting. Oke, seru juga ya ngobrol kita hari ini tentang custom culture di Malang Selatan. Sebenarnya juga masih banyak yang mau kita sampaikan ataupun cerita dari teman-teman custom, entah itu builder ataupun community yang ada di Malang Selatan. Cuma karena keterbatasan waktu kita harus undur diri. Minggu depan kita ketemu lagi. Kuota juga menipis. Jangan lupa minggu depan kita ada community live streaming lagi. Insya Allah kita main ke Pasuruan bareng siapa dan di mana. Konsepnya seperti apa nanti pantengin terusnya Surya Nation Bikers Community. Pasuruan ya, kayaknya pada kangen Pasuruan. Pasuruan kesini lagi ya Pasuruan. Jadi seperti biasa harapannya dari Hari Surya Nation adalah menjadi wadah ya, wadah bagi semua biker, semua lokal produk, bagi semua semua bisa tumbuh di Surya Nation. Benar, buat manajernya Surya Nation ya, jangan sampai dihilangkan itu. Ya, pesennya ini. Pesan itu. Pesennya. Itu soalnya paling satu-satunya yang harus bilang ya, gitu loh. Jangan sampai ganti wis, gitu loh. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa follow Surya Nation Bikers Community dan juga Surya Nation Motorland.
Selamat Sore juga sore, ya. assalamualaikum. Surya Nation Motorland, sorry Fred. Terus mas oleh rokokan. Wah. Simpan ya? Soalnya bisa belum disimpan. Lagi ngulang lagi. Ayo.